pana, tu jahan pana. Jangan mengikuti sang master karena sesungguhnya kau tidak akan mampu. Ia terlalu cepat bagimu, kau akan tertinggal di belakang. Kau tidak dapat melakukan seperti yang beliau lakukan, dan beliau juga tidak menghendaki kau menirunya. Ia tidak sedang mencari pengikut, ia sedang mencari teman untuk berjalan bersama, saling bergandengan tangan. Pranam. Disitulah perbedaan antara seorang Buddha dan seorang guru biasa. Seorang guru biasa menganggap institusi guru itu harus diikuti dan para murid itu harus patuh sepenuhnya. Tidak ada kata yang bisa menjelaskan istilah Sharanagati dalam bahasa Sanskrit. Diterjemahkan secara leluasa dalam bahasa Inggris sebagai surrender, tapi surrender itu ada implikasi ngalah. Ketika dalam bahasa sejarah atau bahasa warfare, ya, bahasa peperangan kita menggunakan surrender, berarti pihak yang telah kalah itu surrender. Seperti Jepang surrender pada sekutu. Sharanagati bukan surrender seperti itu, bukan karena kalah, bukan karena tidak ada jalan lain. Banyak jalan, kita memilih jalan manapun bisa. Hari ini kita datang ke sini, sore ini. Tadinya kalau mau milih kemana lagi, silakan, bisa juga. Nggak ada yang melarang kan. Tidak ada sanksi kalau tidak datang ke sini akan masuk neraka atau apa, nggak ada sanksi. Tapi kita memilih. Sharanagati adalah pilihan. Pilihan yang bukan surrender, bukan juga submission. Submission juga kurang lebih seperti surrender. Tapi dalam bahasa Persia kuno ada kata yang mendekati, bandagi. Bandagi tere bas ki nahi, berhamba. Jadi bukan menjadi hamba, tapi berhamba. Dengan penuh kesadaran, seorang disciple itu berhamba. Tidak ada keharusan, tidak ada larangan. Dan untuk berhamba ini gimana? Seorang pembantu itu adalah pembantu. Sekarang ada istilah apa? Asisten rumah tangga, ART. Agak kurang tepat juga. Pembantu itu kata yang indah sebetulnya. Helper. Dan help ini diberikan oleh siapa? Oleh seorang teman, sahabat. Jadi kita ikut-ikutan seolah-olah menjadi asisten itu istilah yang lebih keren, lebih bagus. Tapi asisten ini berarti orang yang digaji. Pembantu adalah membantu, ini bukan digaji. Walaupun ya dia dapat gaji. Tapi kita menghormati dia bukan sebagai seorang pembantu yang digaji, sebagai seorang asisten yang digaji, tapi seorang helper. Dan seorang guru, selalu seorang sadguru, seorang Buddha, selalu mengharapkan ada orang-orang yang bersahabat. Oleh karena itu ada istilah-istilah yang dalam bahasa lain nggak ada. Bhaktavatsala, yang selalu berada bersama para bhakta. Sakha, sahabat, dalam bahasa Cina hopeng. Nggak ada dalam bahasa lain bahwa guru atau Buddha atau Tuhan apalagi disebut sebagai sakha. Setidaknya saya belum pernah menemukan. Tapi di sini ada istilah-istilah yang menunjukkan bahwa kesadaran kita, bahkan peradaban kita, pernah mencapai suatu ketinggian yang luar biasa. Di mana hubungan kita dengan Tuhan, dengan master yang kita anggap bagi kita, seorang master itu adalah personifikasi dari Sang Brahman. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Dewa Maheshwara. Dan kita juga punya tradisi, parampara, living master,
Seorang master meninggalkan jyotinya, meninggalkan lightnya kepada orang yang akan meneruskan. Dan dia meninggalkan kepada orang yang akan meneruskan. Seperti kita sekarang punya pelita di sini. Kita mau menyalakan 100 pelita dari pelita ini, dari lilin ini. Apakah cahaya lilin ini akan berkurang? Tidak. Dia akan berkurang ketika lilinnya habis. Ketika badan wujud yang menciptakan cahaya ini habis, ya padam dia. Tapi cahaya yang dinyalakan oleh lilin ini, kata Baba, setelah menyalakan 100 lilin, dia akan tetap kualitasnya, zatnya, sifatnya sama. Dan 100 lilin itu pun sama. Kalau dari 100 menjadi 1000, sama juga. Dari 1000 menjadi 100.000, sama juga. Unending, anadi, ananta, tidak ada beginningnya, tidak ada antinya, tidak ada akhirnya. Tradisi-tradisi, banyak sekali tradisi yang mengatakan alfa dan omega. Ada awal, ada akhir, engkaulah awal, engkaulah akhir. Tapi dalam tradisi Sanatana Dharma, anadi, ananta. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dan sekarang fisika baru sudah mulai menerima bahwa universe ini tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. So, inilah hubungan seorang murid dengan seorang guru sejati. Bersahabat, tetapi dalam hal bersahabat ini berarti apa? Persis seperti lilin tadi. Seperti cahaya tadi. Kita harus memastikan kalau saya betul-betul bersahabat, saya juga mesti memiliki cahaya yang sama. Tidak kurang, tidak lebih, dan cahaya itu memang adanya sama. Kalau cahaya kita kurang, cahaya kita lebih, atau bahkan cahaya kita bukan cahaya, Baba mengatakan walaupun cahaya pelita ini menyala dan ada nyala apinya, tapi nyala api yang kita taruh di sini itu kita anggap sebagai nyala api yang suci. Kita juga menggunakan api untuk membakar mayat. Apakah kita anggap itu suci? Ada, ya. Kita anggap pada saat itu. Tapi kita tidak akan membawa pulang api itu ke rumah. Api untuk masak, beliau mengatakan itu lain lagi, walaupun sama-sama api. Nah, api yang menyala antara guru, sadguru, dan seorang disciple, ini adalah api yang maha suci. Dari sana parampara dimulai. Dari adi guru, dari Shiva. Guru disciple parampara ini, guru disciple tradisi ini dimulai dari adi yogi, dari sang yogi pertama, yaitu Shiva. Dari Shiva kemudian ke Nandi yang digambarkan sebagai lembu, ya. Padahal itu bukan lembu, dia adalah seorang, tapi diumpamakan sebagai carrier, sebagai wahana. Dia menjadi wahana dari ajaran-ajaran Shiva yang kemudian diteruskan kepada yang lain-lainnya. Nah, itu yang kita harus pahami. Kalau seorang sadguru tidak mengharapkan kita menjadi pengikutnya yang buta, tapi mengharapkan kita menjadi dia. Harapannya tidak tanggung-tanggung. So we have to prove ourselves worthy for that. Kita harus membuktikan bahwa kita betul-betul worthy, layak untuk diterima sebagai sahabat oleh sang sadguru. Terima kasih, Sairam.